Bab 323. Di tempat lain, Ayu juga sedang berbahagia dengan Davin dan juga Syafia. Menikmati liburan pertama kali mereka di mana ketiganya terus saja bersama. Hari pertama liburan mereka setelah kemarin hanya beristirahat di hotel, digunakan mereka untuk mengunjungi Taman Nasional Komodo. Melihat spesies purba dan langka yang hampir punah yaitu komodo. Di sana juga mereka bisa melihat kuda, banteng, rusa, kera, dan berbagai jenis burung. Hal yang sangat menakjubkan terutama untuk Syafia. Anak perempuan itu terlihat sangat antusias. Tak takut sama sekali dengan binatang-binatang yang dilihatnya. Davin sendiri pun memanfaatkan momen liburan ini dengan menikmati hal-hal yang dulu begitu disukainya. Melupakan sejenak pekerjaan yang membuat hari-harinya sering merasakan kepenatan. Setelah meminta izin pada Ayu, Davin melakukan snorkeling dan diving untuk menikmati keindahan bawah laut. Memanjakan matanya dengan pemandangan alami yang tak pernah dilihatnya. Ayu sendiri hanya berani menikmati liburan yang dianggapnya aman untuk dirinya yang sedang mengandung. Tak berani melakukan hal yang aneh-aneh seperti suaminya itu. Meski Ayu sendiri merasa ngeri dan takut saat Davin melakukan snorkeling dan diving, tapi dia berusaha untuk tidak berlebihan apalagi sampai melarang suaminya itu. Tentu karena aktivitas itu didampingi oleh pihak profesional yang sudah menerapkan keamanan dan keselamatan. Sembari menunggui Davin selesai dengan kegiatannya, Ayu menemani Syafia bermain pasir. Sesekali bermain air di tepi pantai yang indah. Mengajak anak perempuannya itu berjalan agar lebih lancar dan lincah. Syafia yang sehari-harinya terbiasa hanya di rumah itu sangat menikmati suasana saat ini. Dia bebas memainkan pasir meski seluruh badan mungilnya harus kotor. Dia juga nampak ceria dengan tawarnya setiap kali air pantai menerpa badannya. Momen-momen menyenangkan seperti itu akan dilalui Ayu dan keluarga kecilnya dalam beberapa hari ke depan. Tentu dengan tujuan objek wisata berbeda-beda setiap harinya agar mereka bisa mendatangi tempat-tempat terkenal di Labuan Bajo tersebut. Selain Pulau Komodo yang paling terkenal di sana tentunya. 3 hari sudah Riri berdiam diri di rumah, tak kemana-mana setelah dinyatakan hamil. Meski tak mengalami mual muntah seperti Ayu, tapi dia merasakan badannya lemas hingga malas untuk beraktivitas. Ricky yang sangat senang dengan kehamilan sang istri pun begitu memanjakan istrinya itu. Hingga Riri tak diperbolehkan memegang pekerjaan rumah apapun. Saat siang hari, meski Ricky sendiri sibuk dengan pekerjaannya, suaminya itu selalu memesankan makanan lewat kurir untuk diantar pada Riri. Berbagai macam menu makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil dan calon bayinya. Padahal di rumahnya pun, Bidarmi selalu memasak. 62. Biar menunya beragam. Jadi kamu gak bingung dan bosan? Kata Ricky saat Riri protes dengan datangnya banyak makanan setiap hari. Beruntung di rumah itu banyak orang hingga makanan-makanan itu tak pernah mubazir karena Riri sendiri tak sanggup untuk menghabiskannya. Oh, iya, sayang. Besok Bos Davin pulang. Kalau kamu masih lemas, di rumah saja ya. Cukup aku yang datang. Kata Ricky malam ini. Lelaki yang usianya sangat matang itu memijit pelan kaki Riri yang sedang tiduran. Riri sendiri sudah melarang karena tak enak dengan suaminya itu. Apalagi seharian Ricky dibuat lelah dengan pekerjaannya. Hanya saja, dia tetap kuku ingin memijat istrinya agar merasa nyaman dan rileks. Aku ikut saja, Mas. Sudah beberapa hari ini gak ketemu kakek. Kita juga belum memberitahu kabar baik ini pada mereka, timpal Riri. Baiklah. Sore ya, setelah aku pulang bekerja. Biar Bos Davin dan Mbak Ayu sudah istirahat dulu, timpal Ricky. Riri mengangguk mengerti. Ia sudah tak sabar untuk menyampaikan kabar gembira pada keluarganya. Besoknya, setelah menikmati liburan 4 hari lamanya, Davin dan Ayu pulang. Mereka sengaja melakukan perjalanan pagi hari dan siangnya sudah berada di rumah.
Pak Damar yang sudah sejak pagi menunggu kepulangan cucunya itu begitu bahagia saat Davin dan Ayu sampai di rumah. Apalagi melihat Syafia, sang cicit yang sangat dirindukannya. Kakek buyut kangen sekali sama cicit kakek yang cantik ini. Pak Damar meraih Syafia dan menggendongnya. Mencifmi anak cucunya dengan gemas. Yuyut yuyut, celoteh Syafia pada Pak Damar. Ya sudah. Kalian istirahat dulu Gi. Pasti capek kan? Nanti saja cerita-ceritanya, masih banyak waktu. Titah Pak Damar. Apalagi kamu, Yu. Kamu lagi hamil. Harus banyak istirahat, lanjutnya. Iya, Kek. Davin dan Ayu mengangguk berbarengan lalu berjalan menuju kamar mereka. Kamar yang sudah beberapa hari ini tak ditempati dan menimbulkan kerinduan tersendiri. Akhirnya kembali ke kamar ini. Ayu langsung merebahkan diri di atas tempat tidur. Beberapa jam melakukan perjalanan membuatnya merasa lumayan pegal dan ingin segera berbaring. Semenyenangkan apapun liburan, tetap saja kamar sendiri yang paling nyaman. Semewah apapun hotel yang ditempati, tetap saja kamar sendiri yang paling dirindukan. Istirahat aja ya, sayang. Aku mau bongkar koper dulu. Mau ngeluarin oleh-oleh biar nanti langsung dibagikan, kata Davin. Ia menyerat 2 koper besar ke dalam kamar. Saat sore menjelang, setelah istirahat hampir 2 jam lamanya, Ayu sudah merasa segar kembali. Apalagi setelah mandi dan sempat berendam sebentar. Otot-otot badannya yang semula terasa pegal kini mengendur kembali. Saat pertama kali keluar dari kamar, suara cempreng Raya langsung menyambutnya. 63. Mbak Ayu. Adiknya itu langsung menghambur dan memeluk sang kakak. Kangen banget, lanjutnya sembari mengurai pelukan. Kangen apaan? Cuma beberapa hari doang. Orang kalau aku ada di rumah aja kamu jarang kesini, timpal Ayu seraya memencet hidung Raya. Hehe, ini kan beda. Mbak abis perjalanan jauh, timpal Raya nyengir kuda. Oh, iya. Aku ambil oleh-oleh dulu ya. Tungguin, timpal Ayu. Ia kembali masuk ke dalam kamarnya dan mengambil 1 kantong oleh-oleh untuk adiknya itu. Nih. Ayu menyerahkan kantong tersebut. Masya Allah, makasih, Mbak. Dengan mata berbinar, Raya menerimanya. Riri belum kesini ya? Tanya Ayu. Tahu tuh Mbak Riri. Selama Mbak Ayu liburan aja, dia gak pernah kesini. Heran. Padahal aku gak ada teman ngobrol. Kak Ray pulangnya sering telat, keluh Raya. Sibuk mungkin, tebak Ayu. Tak berselang lama, Ricky dan Riri pun datang. Kebetulan mereka semua sudah berkumpul di taman karena hari memang sudah sore. Raihan pun sudah pulang dari kantor karena pekerjaan tak terlalu padat. Alhamdulillah, Yu, sudah pulang lagi dengan sehat, kata Riri. Mereka sempat berpelukan sebentar. Gimana kandunganmu, aman? Satu anjut Riri seraya mengelus lembut perut saudaranya itu. Alhamdulillah aman, Ri. Ayu tersenyum merekah. Mereka semua sempat ngobrol-ngobrol dulu. Menanyakan bagaimana pengalaman dan keseruan selama liburan. Cerita demi cerita mengalir dari mulut Davin maupun Ayu. Sementara yang lain mendengarkan dengan bersemangat. Jadi pengen liburan juga, kata Ricky. Cus, Rick. Mumpung anak-anak udah agak gede. Bisalah kalau cuma tinggalin 3-4 hari, timpal Davin. Iya, Rick. Lagian anak-anak kan ada pengasuh ini. Ajak Sanma istrimu liburan. Pak Damar ikut bersuara. Sekarang ini sepertinya gak bisa, soalnya, alhamdulillah Riri lagi hamil, ungkap Ricky sembari mengulum senyum. Apa? Semua yang ada di sana sontak terkejut berbarengan. Iya, aku lagi hamil, timpal Riri membenarkan. Alhamdulillah. Selamat ya, Rick. Selamat, Ri. Semua orang bergantian mengucapkan selamat.
Ikut bahagia dengan kebahagiaan sepasang suami istri itu meski anak mereka sudah tergolong banyak. Akhirnya kamu punya keturunan sendiri, Rick. Aku ikut bahagia. Pak Damar menepuk pundak orang kepercayaannya itu. 64. Alhamdulillah, bos. Tapi ketiga anakku sebelumnya juga sama-sama anakku. Gak ada bedanya, timpal Ricky. Aku tahu. Sahut Pak Damar. Ia yakin Ricky akan memperlakukan semua anaknya dengan adil tanpa terkecuali. Kabar kehamilan Riri sangat membahagiakan untuk semua keluarga. Itu artinya, selain anak kedua Ayu, anak kedua Riri pun akan menambah panjang keturunan Adiputra. Hanya saja, ada yang diam-diam sedih dengan kabar tersebut. Bukan tak ikut bahagia, tapi kecewa pada nasib dirinya sendiri yang belum diberi kepercayaan untuk dititipi keturunan. Kapan giliran aku, Kak? Aku juga ingin hamil dan punya anak, keluh Raya pelan pada Raihan. Sayang, sabar, ya. Aku yakin Allah lebih tahu kapan waktu terbaik untuk kita. Lagi pula, sebentar lagi kamu akan disibukkan dengan membuat skripsi. Sekarang fokus saja pada kuliahmu sampai bisa mendapat gelar sarjana, kata Raihan menenangkan. Dulu, mendapat gelar sarjana memang menjadi cita-cita terbesarku, tapi sekarang mendapat gelar ibu jadi cita-cita utamaku, timpal Raya sembari mengusap perutnya sendiri. Ia berharap, akan segera tumbuh Ben. Di sana seperti halnya Ayu dan Riri yang akan kembali menjadi seorang ibu. 65. Enggak, enak aja. Aku gak mau nikah dulu. Kebayang nanti harus urus suami terus punya anak. Pokoknya aku mau fokus kuliah biar jadi sarjana. Setelah itu mau jadi wanita karir yang sukses. Nikah mah nanti-nanti saja. Gak akan kehabisan cowok ini. Itu kata-kata Raya yang seringkali ia katakan jika dirinya diisengi oleh keluarga atau teman-temannya. Namun nyatanya, kata-kata itu kalah oleh perasaan cintanya pada Raihan hingga ia memutuskan menikah meski kuliahnya belum rampung. Jika mengingat kembali kata-kata itu, Raya ingin sekali menariknya karena ternyata apa yang dikatakannya itu seolah menjadi doa. Meski ia sudah menikah, ternyata tak mudah untuk mendapat keturunan. Kisah cinta Raya tergolong paling mudah dan lancar di antara kedua saudaranya. Tapi ternyata dalam hal keturunan, kisah Raya tak selancar saudara-saudaranya itu. Padahal ia sudah menikah lebih dari setahun lamanya tapi belum ada tanda-tanda jika akan ada janin yang mulai tumbuh di rahimnya. Sudah ya, sayang, jangan terlalu dipikirin. Pasrahkan saja semuanya pada Allah. Karena Dia lebih mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Raihan sebagai sang suami pun tak henti-hentinya menguatkan sang istri dan terus memberi dukungan. Ia juga sama sekali tak mempermasalahkan istrinya yang belum memberinya keturunan. Apalagi Raihan sadar, saat ini dirinya pun sangat disibukkan dengan pekerjaan dan kuliah karyawan yang sangat menyita waktunya. Raya hanya tersenyum samar. Tatapannya tertuju pada Davin yang sedang mengelus perut Ayu juga Ricky yang juga melakukan hal serupa pada Riri. Wajah mereka terlihat begitu bahagia. Bak potret keluarga yang sempurna. Bisa-bisa nanti anak kedua Ayu sama Riri sama seperti Siva dan Syafa. Beda beberapa bulan doang tapi kayak kembaran, kata Pak Damar. Gak apa-apa. Biar tumbuh besar barengan. Sekolah barengan juga kuliah barengan, balas Ayu. Jangan-jangan nikah barengan juga, kelakar Davin. Gak apa-apa. Yang penting calonnya beda, balas Ricky. Iyalah masa sama, timpal Davin. Hus, anaknya aja masih dalam perut udah bahas sampai ke nikah segala, desis Pak Damar. Canda doang, kek. Davin tersenyum lebar dengan kikuk. Acara kebersamaan itu terhenti saat petang mulai datang. Ricky dan Riri segera pulang ke rumah mereka sementara yang lain memasuki rumah Pak Damar. Kalian pulang besok aja, ya. Malam ini biar ngumpul dulu, pinta Pak Damar pada Raihan dan Raya. Davin juga kayaknya mau ngobrol-ngobrol banyak dulu sama kamu, Ray.
Bahas pekerjaan yang kemarin sempat ditinggalkan, lanjutnya. Iya, Kek. Raihan mengangguk patuh. Apalagi Raya juga memang meminta waktu untuk bermain bersama Syafia dulu. Rindu sekali dengan keponakannya itu. 66. Setelah makan malam bersama, Davin mengobrol dulu dengan Raihan ditemani Pak Damar. Sementara Raya bermain dulu dengan Syafia sembari menunggu ngantuk. Momen-momen seperti ini sudah cukup jarang dilaluinya karena kesibukan. "Ba, Aldi sudah bilang belum? Katanya dia mau kuliah di luar negeri," tanya Raya. "Iya. Dia sudah bilang. Tapi Mbak belum bilang iya. Kayak kejauhan gak sih kalau ke luar negeri? Toh universitas di dalam negeri juga masih banyak banget yang bagus-bagus," jawab Ayu. "Iya sih, Mbak. Tapi kalau dianya kuku mau di luar negeri, gimana? Tahu sendiri Aldi tuh gimana. Kalau mau sesuatu tuh kayak yang harus dapat gitu," balas Raya. "Kita lihat aja nanti. Soalnya Mbak kasih tantangan, kalau mau kuliah di luar negeri harus dapat beasiswanya dulu. Kalau benar-benar serius, dia pasti berusaha kejar sebisa mungkin," timpal Ayu. "Iya benar, Mbak. Ya sudah, kasih kesempatan dia untuk berusaha sendiri dulu," balas Raya. Besoknya, hari-hari mulai kembali normal seperti dulu. Raya dan Raihan sudah pulang ke rumahnya. Tinggal Davin dan keluarganya yang berada bersama Pak Damar. Setiap hari, dilewati dengan kegiatan yang sama. Davin dengan pekerjaannya dan Ayu dengan tugasnya sebagai ibu rumah tangga yang berada di rumah bersama Syafia. Tetap memberikan kasih sayang secara full meski dirinya sedang mengandung anak kedua. Pertumbuhan Syafia dari hari ke hari dan minggu ke minggu pun semakin baik. Anak perempuan itu bahkan sudah pandai berlari. Bermain kejar-kejaran kecil dengan Pak Damar di taman. Sementara Ayu sendiri sudah semakin dekat dengan persalinan. Perutnya pun sudah sangat besar hingga kesulitan untuk melakukan beberapa aktivitas. Namun, sesuai saran dokter, setiap pagi, Ayu selalu berjalan-jalan di sekitar komplek rumahnya. Sesekali ia juga mengikuti kelas kehamilan yang tak terlalu jauh dari rumahnya. Ayu benar-benar mempersiapkan persalinannya dengan baik. Karena dia ingin anak keduanya pun lahir dengan cara normal seperti anak pertamanya. Meski ia masih ingat betul bagaimana sakitnya saat kontraksi itu datang. Hari yang dinanti pun tiba. Ayu baru saja kembali dari teras untuk mengantar Davin yang akan pergi bekerja. Tiba-tiba saja ia merasakan cubitan kecil di perutnya hingga Ayu sempat meringis pelan. Mungkin ini kontraksi palsu, pikir Ayu sembari mengelus lembut perutnya yang membuncit. Ayu pun meneruskan langkahnya. Menghampiri Syafia yang usianya sudah menginjak 1,5 tahun tersebut. "Anak mama yang cantik, makan dulu ya," kata Ayu. Syafia menggeleng sembari menutup mulutnya sendiri. "Gak mau," timpalnya cadel dan hampir tidak dimengerti. Ia sibuk dengan beragam mainannya yang berserakan. Ayu kembali meringis saat perutnya merasakan sensasi yang sama seperti tadi. Mules sebentar dan masih samar-samar. "Non via biar saya yang suapi. Mbak Ayu istirahat saja. Sepertinya tidak baik-baik saja," tutur pengasuh Syafa. 67. "Baik kalau gitu, Bi, tolong ya. Perutku agak mules ini," timpal Ayu sembari kembali mengusap perutnya. "Jangan-jangan sudah mau melahirkan, Mbak? Ini juga sudah bulannya kan?" timpal pengasuh Syafia. Ayu sempat terdiam, ia juga mulai memiliki pemikiran yang sama. Hanya saja untuk mengabari Davin yang baru saja berangkat masih terlalu dini. Apalagi Ayu tahu jika proses melahirkan tidak semudah dan secepat itu. Ia harus menikmati bukaan demi bukaan mulai dari 1 hingga 10. "Belum tahu, Bi. Aku rasain dulu ya," balas Ayu. Ia memutuskan untuk bersantai sejenak sembari membaca buku di dalam kamar. Ditemani sepiring kentang goreng yang dicocol saus tomat. Nyatanya,
Bait demi bait yang dibacanya tak fokus karena kembali teralihkan dengan rasa yang sama, bahkan kali ini lebih sakit sedikit dari sebelumnya. Sepertinya beneran mau lahiran, kata Ayu sembari bangun dari duduknya. Mengingat saat melahirkan nanti, ia akan membutuhkan tenaga yang banyak demi menahan rasa sakit dan saat mengejan mengeluarkan bayi, Ayu pun memilih untuk mengisi dulu energinya dengan makanan yang sehat. Apalagi saat sarapan menemani Davin tadi hanya meminum segelas susu dan setangkup roti tawar. "Bo, tolong bikinin telur rebus ya," kata Ayu pada Mbok Sumi. Wanita berusia kurang dari seperempat abad itu berjalan sembari memegangi bok nol-nya yang mulai panas dan pegal. Bahkan mulai menjalar ke punggung. "Kenapa, Mbak? Sudah mules ya?" tanya Mbok Sumi. "Iya, Mbok, tapi masih jarang-jarang," jawab Ayu. La mencomot satu buah anggur lalu memakannya. Seraya menunggu telur rebus matang. "Alhamdulillah, sudah mau lahiran itu, Mbak. Apa gak sebaiknya hubungi Tuan Davin?" balas Mbok Sumi. Ia mulai ikut cemas dengan majikannya itu. "Nanti saja, Mbok. Kalau mulesnya sudah makin sering. Jalan-jalan kecil aja dulu di rumah sebelum ke RS, timpal Ayu. Ia terus saja berjalan mondar-mandir di sekitar sana. "Ini, Mbak, telurnya. Sudah dikupas." Mbok Sumi meletakkan telur rebus itu di atas piring dan menyimpannya di atas meja makan. "Terima kasih, Mbok." Ayu lekas duduk. Menambahkan sedikit nasi ke dalam piring itu. Juga beberapa lauk yang lain. Makannya kali ini sudah tak selahap biasanya. Karena berkali-kali terganggu dengan rasa sakit perut yang muncul. Namun ia tetap memaksakan menghabiskan makanannya agar memiliki tenaga. Setelah selesai makan, dia kembali berjalan-jalan di sekitar rumah. Menyusuri setiap ruangan hendak menuju keluar. "Yuk, jalan pagi," sapa Pak Damar yang sedang duduk di taman dengan kacamata bacanya. Di tangannya ada koran yang selalu ia baca setiap harinya. Koran yang sudah lumayan jarang sekali di zaman ini. "Iya, Kek. Sepertinya sudah mau lahiran. Ini mulai mulas sedikit," jawab Ayu. "Sudah kerasa, Yu. Kakek telepon Davin ya biar langsung pulang lagi." Pak Damar langsung meletakkan korannya. Wajah lelaki sepuh tersebut mulai nampak panik. 68. "Nanti saja, Kek. Ini kayaknya masih lama. Ayu jalan-jalan saja dulu di sini sambil nunggu bukaan nambah. Daripada buru-buru ke RS, jawab Ayu. Ia sudah memiliki pengalaman dari kehamilan sebelumnya hingga sudah memiliki gambaran. "Ya sudah, tapi jangan lama-lama," balas Pak Damar. Kini keinginannya untuk melanjutkan membaca koran tak ada lagi. Ia memilih untuk memperhatikan setiap langkah Ayu dengan seksama. Memastikan istri dari cucunya itu baik-baik saja. Perutnya yang sudah membesar membuat Ayu tak kuat berjalan berlama-lama. Kakinya terasa pegal hingga memutuskan untuk duduk sejenak di taman. Sembari merasakan sensasi sakit yang makin lama makin bertambah. "Kakek telepon Davin sekarang ya?" kata Pak Damar. Ia sudah tak sabar karena khawatir Ayu keburu melahirkan di rumah. "Iya, Kek." Ayu akhirnya mengangguk setuju. Apalagi rasa sakitnya memang sudah semakin sering datang. Tak jarang-jarang seperti tadi. "Aduh, gak diangkat lagi." Pak Damar terlihat cemas. Tangannya pun sampai gemetar saking paniknya. "Coba ke nomor Raihan, Kek," usul Ayu. La justru lebih tenang ketimbang Pak Damar. "Oh, iya. Kakek gak kepikiran." Pak Damar pun menghubungi nomor Raihan. Beruntung nomor itu diangkat meski cukup lama. "Kenapa, Kek?" tanya Raihan di seberang sana. "Ray lagi kerja." "Davin mana?" Kakek telepon dia tapi hal diangkat.
Tanpa basa-basi, Pak Damar langsung bicara ke inti. Davin, tadi dia ada meeting dengan klien. Sepertinya belum selesai, jawab Raihan. Cepat datangi dia. Bilang kakek telepon, penting. Titah Pak Damar. Tapi, dalam keadaan penting dan formal seperti itu, Raihan tetap memiliki rasa segan pada saudaranya itu. Jangan tapi-tapi, buruan. Ini Ayu mau lahiran, potong Pak Damar cepat. Ya Allah, Mbak Ayu mau lahiran. Iya, Kek. Ray ke ruangan Davin sekarang. Timpal Raihan. Ia bergegas bangun dari kursi kerjanya dan berjalan cepat menuju ruangan Davin. Mengetuk pintu meski awalnya sungkan. Masuk. Setelah mendengar suara Davin, Raihan membuka pintu. Ia langsung tersenyum dan sedikit menganggukkan kepalanya pada 3 orang yang sedang berada di ruangan tersebut. Maaf, Pak. Ada telepon penting dari rumah. Katanya istri Bapak mau melahirkan, kata Raihan. Apa? Ayu mau lahiran. Katanya Davin begitu berbinar tapi juga mulai cemas. Mohon maaf, meetingnya tidak bisa dilanjutkan sekarang. Saya harus segera pulang. Nanti saya kabari lagi untuk negosiasi berikutnya, kata Davin pada ketiga orang yang ada di hadapannya. Baik, Pak. Kami tunggu kabar baiknya, timpal salah satu dari mereka. Mereka pun lalu pamit dan segera meninggalkan ruangan. 69. Ray, aku mau langsung pulang. Kamu tolong handle dulu pekerjaan sebisamu. Yang sekiranya belum mampu, nanti saja nunggu aku, kata Davin pada Raihan. Baik, Pak. Semoga Mbak Ayu lahirannya lancar, timpal Raihan. Kabari nanti kalau sudah lahir. Oke. Aku pergi ya. Setelah memasukkan beberapa barang yang ke dalam tas, Davin melangkah cepat keluar ruangan. Berjalan dengan tergesa menuju parkiran lalu menaiki mobil. Saat akan menjalankan mobilnya, Davin merasakan ponselnya bergetar. Ia semakin panik saat melihat nama sang istri terpanas di layar. Takut kenapa-kenapa? Sayang, kenapa? Sudah gak kuat ya? Tanya Davin. Enggak, Mas. Aku cuma mau bilang, pulangnya hati-hati, jangan ngebut. Aku masih sangat kuat kok, timpal. Ayu. Davin tersenyum lega. Siap, sayang. Tunggu ya. Aku pulang sekarang. Ia meletakkan kembali ponselnya lalu segera melajukan kuda besinya. Sementara di rumah, Ayu masih ditemani Pak Damar. Lelaki sepuh itu tak berani meninggalkan Ayu dalam kondisi sudah seperti ini. Terus berada di sampingnya sambil sesekali mengelus punggung sang menantu. Kuat ya, Yu. Insya Allah akan dimudahkan dan dilancarkan. Kata Pak Damar dengan mata berkaca-kaca. Ia terharu dan juga cemas karena istri dari cucunya itu akan bertaruh nyawa demi melahirkan keturunan untuk keluarganya. Amin. Ayu menyahut pendek. Mengingat momen-momen seperti itu, membuat Pak Damar tak berani menyakiti seorang wanita. Segala rasa sakit telah menempa seorang wanita terlebih ibu. Rasanya keterlaluan jika masih disakiti hati maupun fisiknya. Tak sampai setengah jam, Davin akhirnya sampai. Dia bergegas menghampiri Ayu dan mencium puncak kepala istrinya itu. Ayo, sayang. Ke RS sekarang. Ajak Davin. Barang-barangnya, Mas. Desis Ayu pelan. Oh, iya. Davin berlari kecil menuju kamar lalu mengambil tas berisi kebutuhan bayi dan ibunya sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Vin, kakek ikut. Pinta Pak Damar. Kakek di rumah saja. Kalau ikut takutnya malah ikut tegang. Gak baik buat jantung dan tensi kakek. Nanti kalau sudah lahiran, Davin kasih tahu.
Kakek bisa ke RS diantar Ricky atau sopir, timpal Davin. Pak Danmar pasrah. La juga tak memaksakan diri karena takutnya malah membuat Davin repot. Ya sudah, hati-hati. Via biar dijagain kakek, jangan khawatir. Nanti kakek juga telepon papamu, balas Pak Damar. Davin mengangguk. Ayo, sayang. Ia menuntun tangan Ayu dengan hati-hati menuju depan. Lalu membantu sang istri menaiki mobil. 70. Sakit banget. Tanya Davin saat mobil mulai melaju. Lumayan. Ayu menyahut pendek. Saat ini rasa sakitnya sudah semakin kuat dan rapat. Kerasa jam berapa? Kok gak langsung bilang? Tanya Davin lagi. Setelah Mas berangkat, jawab Ayu memaksakan diri. Tangannya sesekali mencengkeram pinggiran jok untuk menyalurkan rasa sakit yang tak tertahankan. Melihat Ayu yang sudah sangat sering meringis, Davin menambah kecepatan laju mobilnya. Namun ia tetap berusaha konsentrasi selama menyetir meski hatinya sudah ketar-ketir.